bidang kerjasama yang tadi sudah disebutkan dan juga sudah difasilitasi di Sikerma, ini bisa Bapak Ibu isikan. Contohnya seperti ini tadi, terkait dengan teknologi industri pangan, kemudian menjalin kerjasama terkait dengan mungkin pembelajaran, kemudian ada lagi sertifikasi kompetensi, dan juga ada lagi terkait dengan sarana. Nah, ini bisa secara langsung Bapak Ibu isikan. Jadi bidang kerjasama apa saja yang ada di jurusan tersebut. Kemudian bisa dilengkapi dengan identitas dengan data PKS-nya. Jadi dengan data PKS antara jurusan tersebut dengan mitra atau DUDI. Nah, ini nantinya ketika Bapak Ibu simpan, akan muncul data seperti ini. Jadi akan muncul rekapan seperti ini, akan ada informasi NIB atau NPSN-nya, kemudian ada nama mitra dan juga kriteria mitra yang tadi sudah diisikan, dan juga plotting kerjasamanya. Nah, ini contohnya untuk di baris 2. Nah, ini di sini jadi contohnya ini dengan karena ini di akun Politeknik, prodi Gizi Klinik, kemudian bidang kerjasamanya adalah magang, kemudian yang lainnya juga nanti bisa menyesuaikan. Dan di sini masih diberikan keleluasaan ya Bapak Ibu. Jadi di sebelah kanannya ini ada tombol aksi lagi, di sini ada PKS. Nah, ini nantinya akan muncul PKS-PKS yang sudah Bapak Ibu unggah terkait dengan kerjasama dengan mitra tersebut. Kemudian di sini juga ada data MOU. Nah, khusus MOU, Bapak Ibu bisa langsung mengupdate. Nah, seperti ini. Jadi hanya bisa satu MOU saja yang perlu diisikan untuk satu mitra atau satu kerjasama dengan mitra. Nah, ini bisa diisikan terkait dengan nama, nomor, tanggal, kemudian durasinya, tanggal mulai dan juga tanggal selesai, kemudian ada dokumen MOU-nya. Nah, di bagian bawah ini juga Bapak Ibu masih bisa menambahkan. Jadi contohnya kalau tambah, maka nanti akan ada detail seperti di awal. Nah, bisa menambahkan kembali terkait jurusannya, kemudian bidang kerjasamanya, dan juga tentunya diisikan dengan detail data PKS-nya. Kemudian tombol hapus ini memiliki dua tujuan ya Bapak Ibu. Jadi untuk menghapus plottingnya, jadi antara program studi atau jurusan dengan bidang kerjasamanya mungkin yang mau dihapuskan dari Sikerma, atau bisa juga Bapak Ibu menghapus keseluruhan kerjasama. Nah, ini bisa ada tombolnya. Jadi ada dua tombol. Apakah itu menghapus item yang Bapak Ibu pilih, atau menghapuskan kerjasama yang kerjasama dengan mitra atau DUDI tersebut. Gitu. Nah, ini tadi terkait dengan kerjasama DUDI. Nah, PKS ini nanti sifatnya wajib Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu belum mengisikan PKS, maka nantinya di pelaksanaan ini tidak akan bisa diisikan untuk detailnya atau untuk pelaksanaannya. Nah, di sini saya beralih ke menu pelaksanaan. Di menu pelaksanaan ini nantinya akan muncul sebanyak 21 card. Nah, tapi di sini yang muncul akan mengikuti plotting kerjasama dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi contohnya, apabila satuan pendidikan Bapak Ibu menginputkan untuk bidang kerjasamanya hanya di bagian penyelarasan kurikulum dan sertifikasi kompetensi, maka nanti yang muncul hanya card pelaksanaan tersebut. Nah, untuk bidang kerjasama yang memang tidak diplotting atau tidak ada kerjasamanya, itu tidak akan tampil di sini. Sehingga Bapak Ibu juga bisa fokus nantinya. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan kerjasama. Kemudian terkait dengan operator satuan pendidikan. Nah, ini terkait dengan operator. Jadi tadi ya Bapak Ibu, seperti di awal, itu Bapak Ibu hanya bisa memiliki satu akun yang bertindak sebagai admin dari satuan pendidikan. Nah, tetapi untuk pelaksanaannya nanti, Bapak Ibu juga bisa membuat akun turunan atau membuat akun operator. Nah, di sini secara default nantinya akun operator itu bisa mengisikan data pelaksanaan. Nah, tetapi juga bisa ditambahkan terkait aksesnya, yaitu, nah ini,
Apakah bisa juga menambahkan data kerjasama Dudi? Nanti itu silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian yang kedua, apakah akun operator tersebut bisa menambahkan data pendamping atau instruktur yang berasal dari Dudi? Nah, seperti itu. Jadi untuk akun yang diajukan itu cukup hanya satu. Nanti untuk operatornya atau turunannya di sini Bapak Ibu bisa langsung saja membuat. Belum ada batasannya untuk saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membuat akunnya sendiri, kemudian nanti bisa langsung digunakan. Begitu. Kemudian untuk satuan pendidikan, di sini juga ada satu menu tambahan terkait rekap. Yang ini juga masih kita kembangkan juga. Nah, jadi di sini nanti akan muncul terkait rekap dari masing-masing bidang kerjasama. Nah, ini terkait pertanyaannya juga akan disesuaikan. Dan juga contohnya ada salah satu di sini yaitu ada download rekap. Nah, jadi dari apa yang sudah Bapak Ibu isikan, nantinya juga bisa Bapak Ibu download ke dalam bentuk Excel. Nantinya juga akan ada datanya terkait kerjasamanya dengan Dudi apa saja, kemudian sampai dengan data detail pelaksanaannya nanti akan ada dalam bentuk rekap Excel seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi kembali lagi mungkin saya ingatkan terkait dengan akun yang saya gunakan ini memang akun untuk Politeknik karena saya gunakan contoh yang sudah ada datanya. Tetapi nanti untuk Bapak Ibu dari lembaga kursus atau dari SMK, nah itu juga tetap sama. Tetapi mungkin hanya ada uh, penggunaan kata yang berbeda. Contohnya di sini kalau di Politeknik ini yang diplotting adalah program studi. Nanti untuk Bapak Ibu SMK adalah jurusannya yang digunakan. Seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan karena memang yang sudah ada datanya gitu. Kemudian ya itu tadi untuk di bagian satuan pendidikan baik untuk Politeknik, SMK ataupun untuk lembaga kursus dan pelatihan. Nah, selanjutnya coba saya tampilkan juga. Jadi untuk akun dinas nanti baik dari dinas provinsi ataupun dinas kabupaten kota. Nah, ini akan ada datanya. Nah, untuk sementara kami tampilkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti untuk akunnya kalau saat ini masih dibuatkan oleh admin atau oleh direktorat Setdijen begitu. Untuk teknisnya mungkin nanti menyusul terkait pembuatan akun. Nah, tapi untuk datanya seperti ini. Jadi contohnya ini adalah akun dinas tingkat provinsi. Nanti untuk provinsi ini bisa melihat data SMK, kemudian juga data mitra kerjasama yang ada di provinsi tersebut. Seperti ini. Nah, untuk datanya, yang pertama contohnya ke data Dudi. Seperti ini. Jadi yang kami tampilkan masih seperti ini, ada terkait data NIB atau NPSN, kemudian nama, alamat, email, dan nomor HP. Kemudian di bagian kanan ini juga kita tambahkan jumlah kerjasamanya. Nah, ini nanti secara otomatis sudah menghitung dengan data yang masuk ke dalam Sikerma. Nah, untuk pengembangan ke depannya, nanti juga Bapak Ibu melalui akun dinas ini bisa melihat juga terkait dengan data kerjasamanya itu dengan mitra apa saja atau dengan satuan pendidikan apa saja, kemudian secara pelaksanaannya bagaimana, itu juga ke depannya akan bisa dipantau melalui akun dinas. Nah, kemudian di bagian menu kedua, ini ada menu untuk melihat satuan pendidikan. Nah, untuk satuan pendidikan juga sama sebetulnya. Jadi Bapak Ibu untuk dinas provinsi ini bisa melihat data SMK yang ada di provinsinya. Kemudian di sini juga kita tampilkan juga terkait dengan jumlah kerjasama yang sudah masuk di aplikasi Sikerma. Kemudian ada status, ini adalah status kepemilikan akun. Jadi di sini apakah sudah memiliki akun Sikerma atau belum? Nah, ini juga bisa dipantau begitu. Nah, untuk dinas tingkat kabupaten kota nantinya yang muncul adalah secara otomatis akan langsung muncul data lembaga kursus dan pelatihan.
Nah itu, jadi untuk bedanya antara dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota seperti itu. Jadi yang provinsi tadi akan muncul data SMK, kemudian untuk kabupaten kota akan muncul data lembaga kursus. Nah ini di dua menu tadi juga sudah kami sediakan untuk download Excel. Nah untuk download Excelnya ini masih sama seperti yang ada di tampilan. Jadi contohnya, nah ini untuk download data mitra juga sudah kami sediakan. Nah seperti ini, lingkup kriteria mitra sampai dengan tadi jumlah kerjasamanya, kemudian untuk yang satuan pendidikan pun sama. Jadi seperti ini, Bapak Ibu juga bisa langsung memantau terkait dengan NPSN, nama, kemudian jumlah kerjasama dan status kepemilikan akun. Nah ini bisa Bapak Ibu pantau melalui aplikasi. Ya, mungkin terkait aplikasi yang saya tambahkan selain dari video tutorial tadi, itu saja. Mungkin saya lanjutkan.